Kita turun jam berapa sekarang nih? Jam 10. Ya, kita timing ya. Jam 10 dari puncak Cikuray sampai pos 3. Semoga aja lancar. Bismillah. Kalau turunnya mah enak banget. Dari puncak Cikuray. Jalur turun. Nah, semalam gue nggak bisa ngambil ya jarak trek nanjak. Sekarang gue ambil jalur trek turun, jadi kelihatan karena semalam gue berangkat dari pos 3 jam 2.30, masih gelap, cuman bermodalkan headlamp, jadi nggak terlalu jelas. Kalau sekarang ini trek pendakian Gunung Cikuray. Dari puncak tadi gue jam 11. Kita perhitungan estimasi waktu sampai ke pos 6 ya. Oke. Jadi untuk treknya tuh kalau dari pos 3 sampai pos 6 nggak ada datar-datarnya, nggak ada bonus, semua nanjak full. Jadi untuk teman-teman harus persiapkan fisik ya, dan istirahat yang cukup, perbekalan air terutama. Ini gue sama rekan-rekan nih dari Tasik. Ini kehabisan perbekalan air. Jadi ya mungkin nanti kita banyak istirahat juga kali. Oke. Arah turun penduduk jalannya ke arah Tapak Road. Untuk trekkingnya ya udah tertata ya. Aman. Oke, turun. Cuacanya adem. Lumayan. Ajit. Oke, berapa menit? Hah? 10 menit dari puncak sampai pos 6. Nggak ada yang ngerengek. Oke, aman. Terabas terus. Gimana kameramen? Hah? Masih ngambil foto nih. Oke, pos 5, pos 4, start jam 9.49. Tadi kurang lebih dari puncak ke pos 6 10 menitan. Turun, mudun tanpa rem.
pulang kayaknya merdeka banget ini. Bonus. Bonus. Dapat for sale. Aku tungguin. Di Lebak tuh. Masih? Masih dua. Ada? Depan. Bonus nih, bonus. Iya. Bonus. Lanjut, Bray. Lanjut terus. Mantapnya. Alhamdulillah. Udah nyampe pos 5. Tadi dari pos 6. Pos 5 kurang lebih 15 menit. Kita gas terus sih masalahnya. Oh, pos 5 Masih di belakang? masih. Jauh nggak? Kalau turun mah enak, dijamin lancar. Car. Oke, lanjut. Pos 4, I'm coming. Jalurnya nih sudah tertata juga ya, tangga-tangga ya, aman lah kalau untuk jalur ya. Cuman memang kalau kita posisi nanjak nggak ada bonus, jalan datar, nanjak terus sampai puncak, dahsyat. Semalam beratnya emang full tanjakan, Edan semalam tuh. Berarti emang full tanjakan. Nah, berarti untungnya jalurnya udah tertata ya. Ajib. Ya, udah sampai di pos 4 ya, kurang lebih dari pos 5 tadi 15 menit. Pos 4. Wah. Gas terus, nanggung. Gue udah lapar banget. Tadi sempat makan mie di puncak ya. Dari karbohidrat dulu. Oke.
ceker gitu. Biar adem kaki. Oke guys, gue tarik nafas dulu, terus baru jalan dari pos 4 menuju pos 3. Cuma berbekal segini nih dari puncak, tinggal segini. Oke bang. Oke guys, kita lagi nyampe. Berarti perjalanan dari pos 4 pos 3 kurang lebih setengah jam. Nah, alhamdulillah udah kelihatan base campnya ya, pos 3. Lanjut terus. Karena posisi jalan menurun, nah waktunya. Oke guys, akhirnya gue nyampe juga dengan tidak beralaskan alas kaki. Dengkul terasa nahan ya. Lumayan, tapi alhamdulillah sampai dengan selamat di pos 3. Alhamdulillah. Oke, makan siang nasi kemarin, alhamdulillah nggak basi. Angus tutung. Nah, pos 6 itu kenapa kita sengaja nggak selebar ini ya, seluas ini? Biar sengaja karena area camp utama kita di pos 3. Kenapa pemilihannya di pos 3? Itu aman di sini tuh. Dari hewannya aman, dari cuaca kalau ekstrim juga di sini aman. Beda kalau di pos 6. Di pos 6 itu badai sedikit, yang rawan tuh pohon tumbang. Iya benar. Makanya kemarin ada beberapa pendaki yang maksain ke pos 6, balik lagi ke sini. Kang di atas badainya gede ya, udah dibilangin. Ya nanya-nanya juga dari base camp sampai pos 2 atau pos 3 sampai pos 3 ojek kalian 150 juga tuh. Iya, 150. Itu ada di base camp ada ini. Iya, dari base camp. Jadi kita base camp itu sebenarnya menyediakan itu sampai pos 2 sebenarnya. Tapi biasanya yang nyampe ke pos 3 itu kita yang darurat aja. Oh, darurat. Makanya itu yang tadi saya pakai itu tuh jalur evakuasi, Pak. Oh, gitu. Sengaja sama kita dipisahin. Iya, Biar iya. nanti kalau ada apa-apa di sini tuh bisa diangkut pakai motor gitu. Cepat jadinya. Iya. Jadi kita memikirkan juga gimana kalau di atas ada apa-apa sama pendaki, ya salah satunya kita bikin jalur evakuasi gitu. Juara dari atas. Banyak yang nanya, Pak, ini bukan Pepandayan ya, soalnya pas saya ke Pepandayan nggak gini. Nah ini tuh Pepandayan dari depan, yang didaki itu yang di belakangnya. Oh, gitu. Jadi ini view Pepandayan depannya Pepandayan. Ada berapa ini jalur kalau Untuk yang resmi kebetulan kalau kemarin dari Perhutani itu cuman kita. Dulu kan yang Pemberot pertama, aja ya? yang pertama resmi itu pemancar. pemancar ya? Cuman kata Perhutani itu udah nggak perpanjang SK-nya. Oh, gitu. Nggak tahu tuh saya. Emang kalau dulu yang resmi itu pemancar, Pemancar. kita sama Bayongbong yang kalau nggak salah. Bayongbong. Kalau untuk treknya sendiri? Kalau yang treknya sendiri, ini bukan kata saya, Pak ya. Kata pendaki yang udah pernah, katanya lebih ringan ke sini. Lebih ini ya? Lebih ringan. Karena di kita kan, Bapak ngerasain juga kan, nggak ada yang sampai manjat-manjat. Oh iya. Udah tertata lagi pula juga jalurnya, treknya. Enak lah. Cuman ya iya,
Dari sini ke atas mah udah nggak ada bonus. Nah saya ngikutin anak-anak Tasik itu kemarin kan ada berapa 6 orang gitu kan. Akhirnya malam tuh summit bareng sama mereka. Mereka juga sempat di base camp katanya. Karena kemalaman katanya jam 2 pagi apa dia nyampe tuh. Ya, nginep dulu di situ ya. Nginep dulu di base camp. Ya sama juga ini juga. Dari Cililin kan base camp juga katanya dia. Kita tuh Pak kayak sebenarnya agak beda juga dia apa basecampnya beda gitu. Kenapa beda? Pertama masuk gang kan. Iya. Jarang banget tuh basecamp masuk gang kecil. Terus di kita itu di basecamp tidak dipungut biaya spesial pun buat nginep. Jadi gitu. selagi basecamp kosong ya silakan mau Silakan. sebulan juga Iya. gitu. Jadi ya banyak juga pendaki yang datang terus saya libur masih panjang nih Kang, boleh nggak nginep dulu di sini berapa hari? Boleh, selagi masih kosong. Jangan dijual aja. Jadi juga. Anggap aja rumah sendiri asal jangan dijual gitu. Nah untuk motor yang di belakang basecamp tuh, Oh dari belakang masuk ya ya. itu masuk sekitar 200 motor masuk Oh luas ke berarti belakang ya? luas. Terus nggak sempet kita ya. Kita Lihat. tuh memanfaatin lahan warga Pak. Jadi Oh, gitu. kayak ada rumah warga di depannya ada halaman luas. Nah itu Oh. kita pakai parkir motor. Lumayan Jadi ini juga sama gitu. warga Nah, gitu. Ya, saya juga itu kemarin juga kan parkir mobil di nah depan. itu mobil. Sebenarnya lebih aman kalau kata saya, karena Lebih aman. mobil dia pakai apa Pagar, gerbang Pak. juga kan, Gerbang. pagar. Motor kita ke belakang nggak pinggir jalan. Tapi hitungan tetap tuh, maksudnya maksinya maksudnya kalau misalnya 2-3 hari ya tetap aja segitu. Nambah. Nambah tuh. Iya. Oh. Jadi kita Kalau untuk parkir juga sama. iya, tiket masuk itu 25.000 itu untuk 1 hari 1 malam. Oh, gitu. Justru kita administrasi paling itu aja sebenarnya. Parkir kendaraan sama tiket masuk udah. Iya, iya. Hanya kemarin jalan kecil apa jalan gede Pak ke sini pakai mobil? Jalan kecil. Nah itu tuh sebenarnya jalan utamanya bukan yang itu, ada jalan raya. Itu Nggak, dari makanya kan kemarin itu saya lihat jalannya ya, kebetulan juga teman-teman nanti tanggal 24 mau ke sini pakai bis gede itu. Bukan bis. pakai bis 3/4. Bukan, lebih gede, masalah 50 orang. Nah kalau mau bis gede sebenarnya kita nggak masuk tuh Pak. Kalau tetap pengen pakai bis gede sebenarnya bisa jalannya ke jalan raya. Nanti dari base yang mau jalan raya itu cuma 10 menit kalau jalan kaki Dari base camp? ke jalan raya. Oh. Itu masuk bis gede juga. Nantilah saya kondisiin parkirnya. Kita batas kalau nggak pakai ojek ya itu jam 2 siang. Kalau pakai ojek itu bisa jam 3 lah maksimal. Kenapa seperti itu kan, kalau pakai ojek itu kalau jalan dari base camp ke pos 1 estimasinya 1 jam. 1 jam ya. Jadi kalau pakai ojek kan cuma 15 menit paling lama. Itu bisa makan waktu sejam, jadi aman, nggak akan terlalu kemalaman. Ya contohnya kayak Akang ini aja, dia berangkat jam 2:30 padahal ya 2:30 sampai sini jam 9 kan. Iya. Gitu. Kita biasanya ngelihat juga kayak si Akangnya dia kayak sanggup nggak sampai pos 3 itu nggak kemalaman, meskipun kemalaman maksimal jam 7 jam 8 lah gitu kan. Sebenarnya SOP pendakian kita jam 5 sore itu udah Harus berdiri tenda harusnya gitu ya. Kenapa gitu Pak? Salah satunya itu dulu kan bebas, wah mau malam mau apa juga boleh naik, yang akhirnya kan evakuasi. Iya. Naik summit biasanya manajemen perjalanannya itu tuh jam 2 pada bangun, jam 2:30 jam 3 itu langsung summit. Itu pasti bakal keburu, jam 5:30 udah nyampe lah di sana. Ya karena juga nggak bawa beban banyak kan. Nah itu kenapa kita menyarankan biasanya di briefing ya, kalau briefing saya tuh bisa sama saya dijelaskan manajemen perjalanan yang sama saya disarankan lah. Edukasi lah. Nah itu disarankan untuk ngecamp di pos 3 itu enak, jadi nanti pas summit gak perlu bongkar lagi, gak perlu mikirin ini aman apa enggak. Soalnya insya Allah kalau di sini tuh aman gitu Pak. Aman. Terus nanti summit nggak bawa apa-apa, lebih ringan, tenaga lebih balik lagi ke kumpul lagi. Beda kalau dari sini langsung ke pos 6, bawa air. Nanti mau summit bongkar dulu. Si Iya, tenda iya. itu kalau dibiarin, saya tidak menjamin gak diacak-acak si Bagas ya kalau di pos 6. Karena yang udahnya mau nyampe puncak pasti ada kalau si Bagas. Karena dulu kesalahannya yaitu pertama sampah, kedua dikasih makan sama pendaki. Oh gitu. Jadi makanya karakter si Bagas di Tapak Birot sama jalur lain itu beda.
karakter di sini ketemu pendaki takut dia, masih Menghindar kabur. dia. Iya. Menghindar. Meskipun menghalangi jalan ya kita diemin aja, nanti juga dia kabur sendiri. Kalau jalur lain atau di puncak, karakter si Bagasnya Nyerang. nyamperin dia, ngacak-ngacak. Karena emang sudah insting berburunya hilang, Pak. Oh, Jadi iya. biasanya dia makan cacing, terus kena makanan manusia, akhirnya ketergantungan ke makanan manusia. Ada itu di pos 6, cuman emang jarang dia. Apalagi kalau cuma nge-trek itu pasti nggak akan ketemu. Cuman kalau nge-camp biasanya kan dia keluarnya malam tuh. Mm-mm. Nah biasanya suka ada, cuman tergantung, makanya kita suka menyarankan juga kalau nge-camp di pos 6 diusahakan bawa kayak parfum lah atau apa, jadi bekas masak itu kita Oh iya, clear up lagi Pak sama buat parfum ngilangin ini Nah, ya, itu. aroma. itu. Terus kenapa kita pakai di bawah ya checklist sampah itu? Mm-mm. Sebenarnya dulu mah kita suka ngadain opsi, tapi kan di balik itu ketika kita ngadain opsi berarti kita gagal memanage jalur Iya, betul. pendakian sampai ada opsi gitu. Makanya kita ganti sistem pakai checklist sampah, itu gunanya untuk sampahnya nanti dibuat turun, terus ngecek juga perlengkapan pendaki dia udah safety apa belum gitu. Biasanya kalau yang belum itu ketahuan tuh, Kang ini kenapa nggak bawa tenda, kenapa nggak bawa jas hujan gitu. Kunci mana? Berarti aman ya, jalur sini enak Pak. Alhamdulillah, aman banget. Itu yang kelihatan cermai, selamat, Cermai, gede. gede ya. Iya. Selamat tuh yang kelihatan? selamat yang paling Iya kelihatan. paling. Terus ada Guntur, Pepandayan pasti ya itu. Mm-mm. Terus Sagara itu kelihatan tuh. Jadi Garut itu yang udah mulai rame pendakian, Pepandayan, Cikuray, satu lagi Sagara. Itu baru tuh 2020 mulai ramenya. View-nya kalau di Sagara itu Pak, danau, Danau apa tuh? kawah lagi, Kawah. bekas kawah Oh, letusan kawah. itu. Garut itu sebenarnya di sekitaran base camp aja ya. Yang paling banyaknya justru air terjunnya Pak. Kita ada air terjun yang paling rame, yang emang bagus, namanya Sanghyang Taraje. Itu paling Taraje. paling gede di Garut, si air terjun paling tinggi juga. Kalau dari base camp berapa? Itu sekitar 30 menitan. 30 menit? Ini untuk 500 orang di sini itu. 500 camp lah, apa 500 orang? 500 orang. Ya paling kalau 500 orang itu kita nantinya 250 tendahan lah. Ini maksimal 250 tenda. Itu soalnya sampai ke atas tuh ke situ. Jadi emang setiap tahun juga agenda jaring gunung itu pasti lebih dari 300 orang. Dan itu masuk semua dari sini sampai ke atas. Nanti si Teteh sama si A Maret harus kesini lagi pokoknya. Tanggal berapa? Tanggal 2 sama tanggal 3 Maret. Sebelum puasa tuh, penutupan sebelum puasa. Tapi kita mah nggak summit ya. Kita di sini aja. Emang gak kerasa tapi acaranya. Jadi Acaranya di sini sini, aja. di sini aja. Kebetulan nanti bakal ada Kang Ian itu dari Seven Summit ini dunia. Oh. Kang Ian Sofian, dia sebagai pemateri nanti ke sini. Dia nanti malamnya kita ada ngumpul, terus diskusi, sharing gitu, kayak gitu. Nah nanti besoknya baru kita nanam. Jadi kayak yang ini nih, kalau yang nanamnya ke sini dia pasti nengok ini Pak. Kata dia tuh ada kepuasan sendiri katanya Iya. ketika ngelihat pohon yang ditanam sekarang udah segede ini gitu. Jadi nanti kan dikasih tuh sama basecamp satu orang satu pohon ditanam sendiri. Nanti biasanya oh saya mah nanamnya di sini. Nanti pas kesini lagi dia tengok, oh udah segede gini, kayak nengok anak. Oh, udah segede gini. Pernah ketemu sama rombongan OpenTrip dari Jakarta. Itu awal mula kita rame nih Pak. Ketemu sama rombongan Jakarta. Sama kita diajak turun ke sini karena ada yang sakit. Nah semenjak dia turun lewat sini, minggu depannya jadi banyak yang ke sini. Kayaknya mulut ke mulut tuh lewat sini nih. Informasi itu. Nah, akhirnya puncaknya 2018-19 itu udah mulai ramai naik. 2020 barulah kita mau nggak mau kita resmiin gitu. Karena emang takut juga kita ketika banyak pendaki ke sini tapi jalur belum resmi. Jalur belum resmi. Makanya alhamdulillah sekarang udah resmi mah ada ini juga kan apa, ada asuransi juga buat pendakinya. Lebih aman lah. Musolanya juga kelihatan masih baru gitu. Ya,
Jadi udah hampir berapa berarti ya? 1,5 tahun, 2 tahun aja. Drone. Udah ketinggiannya udah 2.000 ya Pak. Udah terkesannya Bang camping drone kan, kalau yang baru datang gitu kan. Cuman kan 2000 kan udah di atas rata-rata. Makanya kalau buat yang biasa sepi, kan ini kalau bisa jangan dimanjain gini, terlalu dimanjain. Iya itu dia. Kalau dilihat ininya kan. Pokoknya dari berarti Kamis itu kebetulan saya yang regis di bawah tuh. Kamis itu 300 pendaki. Pas Jumat itu agak cuma 150. Nah, pas Sabtu Minggu itu tembus 500. Kita juga nggak ngeh Pak, kirain tuh bukan libur panjang. Oh iya benar. Pas lihat minggu Sabtu kemarin. kok ini pendaki banyak, terus dilihat kalian, tanggal merah. Tanggal merah benar. Kalau Di sini biasanya kalau Jumat Sabtu Minggu pasti ranger itu standby di sini, ada di pos 3. Jadi emang kalau mau summit itu aman, alhamdulillah. Barang-barang itu dari tahun berapa ya berarti? Alhamdulillah belum pernah ada kejadian kehilangan barang atau apa, alhamdulillah. Jangan sampai. kalau Jumat Sabtu Minggu yang enggak libur panjang penuh juga. Itu biasanya kuotanya dari di 110 lah, 110 tembus biasa. Cuman kalau yang Sabtu ini, nah itu agak sepi. Kemarin cuman berapa? Cuman 70 kan, 70 60-an lah. Biasanya tuh Rabu atau Selasa lah. Biasanya kan mereka turun, kita naik. Bisa setengah badannya kelihatan, ininya sama awan ketutup. Bisa. Kemarin nggak ini sih, cuman Udah jarang Pak. Terakhir saya nemu itu 2019, Samudra Awan Cincinnya itu. Itu udah emang full, ngelilingin puncak aja. Kalau sekarang emang mungkin iklimnya udah nggak bisa ditebak juga kan, kalau sekarang cuaca. benar. Harusnya musim hujan malah panas, harusnya musim panas malah hujan. Makanya udah jarang gitu.